Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Na'am, alhamdulillah. Pertemuan yang lalu kita selesai membahas al-ma'qid ats-tsalits. Al-ma'qid ats-tsani, simpul kedua. Kita bacakan judul simpul yang pertama, yaitu tathhir wi'a'il ilm, membersihkan wadah ilmu. Ini simpul pertama. Seorang yang ingin mengagungkan ilmu, dia membersihkan wadah ilmu, yaitu hati. Kemudian yang kedua, ikhlasun niyyah fihi, mengikhlaskan niat ketika hendak mempelajari ilmu agama. Ini simpul kedua yang hendak seorang muslim itu mempelajarinya, dan berusaha mengamalkannya. Dan yang ketiga, al-ma'qidus tsalits. Qala al-musannif rahimahullah, al-ma'qidus tsalits. Simpul ketiga, prinsip yang ketiga. Jam'u himmatin nafsi alaihi. Ya, mengumpulkan himmah, hasrat, tekad, hasrat diri. Mengumpulkan hasrat diri untuk menempuh ilmu tersebut. Dikatakan himmah aliyah, dia memiliki hasrat yang tinggi untuk mencapai ilmu. Yang semampu yang ia lakukan. Sekadar yang mampu ia lakukan. Yaitu mengumpulkan himmah, tekad, hasrat yang kuat untuk mendapatkan ilmu. Qala tujma'ul himmatu 'alal matlubi bitafaqqudi thalathati umur. Bagaimana kita mengumpulkan himmah? Ya, 'alal matlub. Untuk apa kita mengumpulkan hasrat yang kuat? Untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al-matlub di sini apa? Ridho Allah. Himmah yang kuat, hasrat yang kuat untuk mendapatkan ilmu, mempelajarinya, ya, itu untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan dunia. Bukan dunia. Karena kita lihat juga orang yang memiliki himmah, hasrat yang kuat menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis, kemudian mempelajari agama, mempelajari bahasa dan seterusnya. Namun mereka ya adalah orang-orang yang menuntut ilmu karena dunia, dan ini banyak terjadi. Semoga Allah menghindari kita dari sifat yang buruk. Ada 3 perkara. Yang pertama, al-hirsu ala ma yanfa'u. Fama tawfiqa al-'abdu ila ma yanfa'uhu harasa 'alaihi. Yang pertama, al-hirs, semangat ataupun sungguh-sungguh pada hal yang bermanfaat baginya. Fama tawfiqa al-'abdu ila ma yanfa'uhu harasa 'alaihi. Barang siapa ataupun apabila seorang hamba ya mendapatkan taufik dari Allah berupa hal yang bermanfaat untuk ia lakukan, maka hendaknya ia bersemangat. Ya, hendaknya ia bersemangat. Apa yang kita rasakan sekarang, yang Allah beri nikmat berupa waktu yang luang, ya. Namun kita masih bisa sempat menghadiri majelis ilmu, ya, walaupun hanya secara online. Ini kebaikan yang besar. Di luar sana terkadang orang tidak terfikirkan untuk melakukan hal yang seperti ini. Tapi kita mau mendengar, mau belajar. Al-hirs, semangat. Semangat. Dan kita akan mendapatkan kelezatan ilmu apabila kita istimrar, terus menerus di atas ilmu. Kapan berhenti menuntut ilmu? Sampai meninggal. Namun jangan buat diri futur terhadap ilmu. Ya, terkadang orang banyak mengkaji buku ini sehari sampai berapa buah pelajaran, akhirnya dia futur. Ini bukan cara rabbani. Bukan tadarruj, tidak tadarruj dalam ilmu, itu tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Man rama ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah, kata para ulama. Barang siapa yang mengambil ilmu secara sekaligus, maka hilangnya juga sekaligus. Yang kedua, kita mengumpulkan hasrat dan tekad. Yang kedua, yang harus kita lakukan apa?
al-isti'anatu billahi fi tahsilihi. Isti'anah, memohon kepada Allah agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan dari ilmu agama. Naam. Isti'anah billah. Ya, semangat dari diri sendiri, kemampuan kita, kecerdasan kita yang kita punya, ya, itu tidak bermanfaat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah billah. Ketika kita tidak paham, jangan mengeluh. Berdoa dulu. Setelah itu cari kunci jawabannya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang memahami agama apabila kita tidak mengetahui. Kemudian wasarituhuma adamul ajzi an bulughil bughyah minhu. Dan janganlah kita lemah untuk mencapainya. Ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, maka sungguh aku akan menunjukkan baginya jalan-jalanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin ya mujahadah, melawan dirinya, ya, mendapatkan pahala, mendapatkan keutamaan yang lebih, membutuhkan pengorbanan yang lebih. Namun subhanallah, yang namanya ibadah, ketika kita korbankan diri kita, ya, kita korbankan diri kita, lelah kita, ya, untuk membaca buku, mendengar kajian, mengikuti pelajaran-pelajaran para ulama. Di situ akan ada waktu yang terambil. Namun ingatlah jamaah sekalian rahmati Allah, kebahagiaan seorang penuntut ilmu itu tidak pernah dirasakan oleh orang-orang yang di luar sana. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama keadaan orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Beda. Kita lihat mereka memang bebas, dia tidak belajar, namun hatinya sempit. Tidak ada ilmu, tidak ada cahaya di hatinya. Tidak ada cahaya di hatinya. Nas'alullah al-afiyah. Mohon kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan, istimrar di atas ilmu. Di sini Syekh mendatangkan hadis wa qad jumi'a hadhihi al-umur ats-tsalatsa fil hadits alladhi rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Di sini di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang mengumpulkan 3 hal tadi, ya, tujma' al-himmah, bagaimana cara kita mengumpulkan himmah, ya, ataupun kita katakan himmah itu, hasad itu terkumpul agar kita mencapai kepada keridhaan Allah dengan 3 perkara ini. Ihris 'ala ma yanfa'uk, semangatlah atas apa yang telah Allah berikan bagimu, Allah bukakan, Allah berikan taufik untuk menuntut ilmu, semangat. Musta'in billah, ya, mohon pertolongan, isti'anah kepada Allah agar Allah mudahkan. Wala ta'jaz, jangan menyerah, jangan lemah. Mujahadah, berjuang. Qala al-Junaid, ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nadahu, fa in lam yanalhu kullahu nada ba'dahu. Al-Junaid, ya, Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi, ya, itu ulama di tahun 300-an Hijriah. Ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalahu. Tidaklah seseorang, ya, mencari, menuntut sesuatu dengan sidq, dengan jiddin, dengan berusaha, perjuangan, himmah, hasrat kita, ambisius, dan kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur untuk Allah, jujur menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Illa nalahu, kecuali dia akan mendapatkannya. Kalaupun dia tidak mendapatkan seluruhnya, maka insyaallah ia akan mendapatkan sebagian darinya. Memanglah seperti itu hakikat dari ilmu. Ilmu tidak akan memberikan kita seluruhnya, walaupun kita bergadang siang dan malam untuk belajar. Apalagi orang yang tidak mempelajari ilmu, sungguhlah merugi. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sungguhnya manusia itu adalah berada di tempat kerugian, illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, dan seterusnya ayat. Orang yang beriman, la imanan illa bil ilm, tidak ada keimanan kecuali dengan ilmu. Qala Ibnu Qayyim fi kitabih al-Fawaid. Ibnu Qayyim di kitabnya Al-Fawaid berkata, idza tala'a najmul himmati fi dhalami lailil batalah
Waradifahu qamarul azimah syaraqat ardul qalbi binuri rabbiha. Barang siapa yang bintang hasratnya, maksudnya apa ini kinayah saja, hiasan. Maksudnya himmah dia yang bersinar, yang besar. Apabila timbul himmah tersebut fi dhalami lailil batalah. Naam. Di kegelapan orang-orang yang malas. Al-batalah ini orang-orang yang malas. Nah, terkadang maknanya apa, orang-orang yang suka rebahan. Batalah ini orang-orang yang santai-santai saja gitu. Nah, kalau muncul himmahnya yang kuat, fi dhalami lailil batalah waradifahu qamarul azimah, dan bersama dengan itu ada azimah, tekad yang bulat baginya, darinya. Naam. Qamaru azimah ini kinayah lagi ya, bulan katakan, bulan azimah. Maknanya apa? Azimah yang kuat. Nah, asyraqat ardul qalbi binuri rabbiha. Maka bersinarlah hati itu dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Asyraqat ardul qalbi. Ya, kalau diartikan dalam bahasa Indonesianya apa? Buminya hati. Ini Imam Ibnu Qayyim memang seperti ini ya, buku-bukunya subhanallah, bahasa-bahasa yang indah. Naam qala wa inna mimma yu'lil himmah wa ismu bin nafsi i'tibar hali man sabaq wa ta'arrufa himmamil qaumil madin. Dan termasuk cara untuk meningkatkan himmah kita, meningkatkan hasrat kita untuk menuntut ilmu, yaitu melihat, mengambil ibrah dari orang-orang yang telah berlalu, mengambil ibrah dari orang-orang yang telah berlalu dari para ulama. Naam. Wa ta'arrufa himmamil qaumil madin, dan melihat bagaimana mereka dulu, himmahnya bagaimana. Nanti Syekh akan mendatangkan beberapa asar bagaimana para ulama salaf dalam belajar. Qala Abu Hanifah, naam, ini faedah ya. Abu Hanifah mengatakan al-hikayat anil ulama ahabbu ilayya min katsirin minal fiqhi li annaha adabul qaum. Nah, ini tidak ada di matan, ini faedah saja. Abu Hanifah mengatakan pembahasan-pembahasan ataupun hikayat-hikayat tentang ulama, ini Abu Hanifah, imam madhab, ya, mengatakan hikayat tentang ulama itu lebih saya cintai daripada kebanyakan permasalahan-permasalahan fikih. Kenapa? Dikarenakan hikayat tersebut merupakan adabul qaum, adabnya para ulama. Fa Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal kana wa huwa fi as-siba ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلق الشيوخ فتأخذ أمه بثيابه وتقول رحمة به حتى يؤذن الناس أو يصبحوا. Nah, Imam Ahmad dulu ketika remajanya, Imam Ahmad ingin keluar ke masjid. Nah, di subuh hari sebelum adzan. Ibunya kasihan melihat Imam Ahmad, saking semangatnya sebelum azan pun sudah keluar rumah. Katakan hatta yu'adzinan nas, tunggu azan dulu. Tapi begitulah himmah Imam Ahmad, hasrat ya, karena mereka tidaklah yang ada di hati mereka para ulama kecuali apa? Keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana mereka bisa rihlah dan mengambil satu hadis ke sana, mengambil satu hadis ke negara lain, ya, Imam Bukhari ya. Naam, dari Uzbekistan, apa nama daerahnya agak lupa namanya kalau sekarang. Naam, kemudian ke Irak, ke Madinah. Naam, bagaimana mereka bisa seperti ini kalau bukan karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Fata'khudhu umma bi thiyabihi. Naam. Wa qara al-Khatib al-Baghdadi sahih al-Bukhari kullahu ala Ismail al-Hirri fi thalath majalis, ithnan minha fi laylatan min waqti salat al-maghrib ila salat al-fajr. واليوم الثالث من ضحوة النهار إلى صلاة المغرب ومن المغرب إلى طلوع الفجر. Nah, kesimpulannya Al-Imam Al-Baghdadi ya membaca Sahih Al-Bukhari ya seluruhnya ya bersama Imam Ismail Al-Hirri fi thalathati majalis, 3 majelis saja. Nah, tentunya ini para ulama. Nah, kalaulah kita tahu ini maknanya apa? Bukan berarti saya tidak bisa bagaimana. Nah, betul kita tidak mampu. Tapi maknanya apa? Setidaknya ya kita meluangkan waktu sehari ya untuk belajar. Itu makna dari kisah-kisah yang disebutkan. Bukan berarti nanti keluar langsung baca Sahih Bukhari 3 malam selesai. Nah, ya tentunya enggak ada faedahnya kalau kita yang lakukan. Kita bukan orang Arab, kita juga enggak terlalu paham bahasa Arab.
Nam ala kulli hal, kita melihat ini bagaimana melihat himmah hasad para ulama dalam menuntut ilmu. Wa kana Abu Muhammad ibnu At-Tabban awwal ibtida'ih yadrusul laila kullahu fa kana ummuhu tarhamuhu wa tanhahu anil qira'ati bil lail fa kana ya'khudhu al-misbaha wa yaj'aluhu tahta al-jabnah shay'in min al-aniyah al-'azimah wa yatadhaharu bin-nawm fa idza raqada akhraja al-misbah wa aqbala 'ala ad-dars. Naam. Abi Muhammad ini salah satu ulama, Abu Muhammad Ibnu Tabban, salah satu ulama Maliki ya. Di Maroko, di Maghrib. Awal ibtidaihi yadrus al-lail kullahu. Dia mempelajari agama, awal dia belajar agama itu apa? Dia belajar malam sepanjang malam. Ada ibunya, semuanya jamaah sekalian subhanallah. Lihat ibunya. Subhanallah. Di sinilah para ulama lihat. Ketika mereka menuntut ilmu, ini bedanya orang zaman sekarang. Bedanya zaman orang sekarang. Ibunya, walaupun mungkin bukan orang yang berilmu, mungkin bukan orang ibu rumah tangga saja. Namun nikmat yang besar. Nikmat yang besar ketika kita mendampingi anak untuk belajar. Untuk mendakwahkan ilmu. Ini sebuah nikmat yang sangat besar. Makanya minta kepada Allah anak yang saleh. Minta kepada Allah anak yang saleh. Fakanat saleh dan salihah. Baik, fakanat ummuhu tarhamuhu wa tanhu anil qira'ah bil lail. Ibunya marah, jangan kelamaan bacanya. Kemudian dia mengambil Imam Abu Muhammad Ibnu Tabban mengambil lampu dan dia taruh lampunya di bawah bejana. Ya, di bawah bejana. Kemudian dia tidur, lampunya hidup. Kemudian dia pura-pura tidur, wa yatataharu an-naum. Nampak saja. Fa idza raqadat akhrajal misbah wa aqbala lid-dars. Kalau telah tidur ibunya, diambil lagi lampunya. Subhanallah. Begitulah para ulama dalam menuntut ilmu. Fakun rajulan rijluhu 'ala ath-thara thabitun wa hamatu himmatihi fawqa ath-thuriyya. Kata Syekh sini, jadilah seorang laki-laki rijluhu 'ala ath-thara thabitatun. Jadilah seorang laki-laki yang kakinya itu menapaki bumi. Wahamatu himmatihi fawqa thuriyya. Namun himmahnya, hasratnya itu setinggi Thuriyya, bintang Thuriyya. Samiqatun. Wala takun syabbal badani asyabal himmah. Janganlah menjadi syabbal badani al-badani asyabal himmah. Janganlah menjadi orang yang badannya, fisiknya itu muda. Anak muda. Tapi asyabal himmah. Namun hasratnya, himmahnya, tekadnya itu tua. Itu asyab, syaib, itu orang tua. Ya, badannya muda, umurnya muda, namun himmahnya tua. Orang tua jamaah sekalian yang mati Allah, sulit menuntut ilmu di masa tua. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Berarti tidak mungkin. Namun maknanya apa? Ightinam waktu syabab. Itu memanfaatkan waktu muda, dan itu merupakan nikmat yang akan Allah tanyakan di hari kiamat. Janganlah kita menjadi orang yang yang jasadnya, fisiknya muda namun himmahnya tua. Fa inna himmatas sadiq la tashib. Sesungguhnya hasrat orang-orang yang jujur menuntut ilmu karena Allah la tashib, tidak akan pernah tua sampai ia meninggal. Para ulama ya yang telah sepuh, mereka umurnya mungkin 80 tapi himmahnya la tashib. Dia tua namun hasratnya, ambisiusnya, kecintaannya kepada ilmu, dalam mengajarkan ilmu juga dan mengamalkannya la tashib, tidak akan pernah tua. Kana Abu al-Wafa Ibnu Aqil ahadu adkiya'il alam min fuqaha'il Hanabilah yunshidu wa huwa fi 80. Abu al-Wafa Ibnu Aqil, salah satu ulama besar di Hanabilah, dia yunshidu wa huwa fi 80. Yunshid, dia bersyair ketika umur dia 80 tahun. Apa artinya? Katakan masya ba'azmi wala hazmi wala khuluqi. Ya. Puan sebelumnya.
Nah, insyaallah ini untuk syarah dari syair tersebut, insyaallah kita akan tunda di hari Senin insyaallah, karena kami lupa ini ya mencari syarahnya. Allahul musta'an, ya kami kira ini ya. Dan insyaallah dipahami jamaah sekalian mati Allah, bahwasannya himmah menuntut ilmu itu sangatlah penting ya, himmah untuk ilmu sangat penting. Karena terkadang kita di kondisi-kondisi sulit, kita ingat kenapa kita menuntut ilmu. Kenapa kita menuntut ilmu? Terkadang udah menuntut ilmu lama, namun tidak berkembang. Nah, nggak apa-apa, ulang dari awal. Nah, belajar lagi, belajar lagi. Nggak ada waktu, istilahnya tidak ada kata istilahnya selesai dalam menuntut ilmu, tidak ada. Bahkan ustaz-ustaz itu dia baca buku di rumahnya masih. Kita aja yang nggak tahu mungkin. Ustaz masih baca, masih belajar, mungkin masih ikut kajian-kajian syekh. Nah, kita subhanallah. Dan jangan salahkan diri, nggak bisa bahasa Arab dan lain-lain. Banyak pelajaran-pelajaran yang bisa berbahasa Indonesia. Dan yang ingin berbahasa Arab, nah, belajar bahasa Arab, berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan jalannya menuju yang ia inginkan. Nah, hanya ingin dapat kami sampaikan. Bila kurang kami mohon maaf. Insyaallah yang tadi kita undur di waktu yang di hari Senin insyaallah taala. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.